Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Masih bersama di saya ada Sebastian. Silakan masuk. Selamat malam. Silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Baik, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ini katanya Mbak Rani ini salah satu pengusaha atau usaha di bidang UMKM atau usaha kecil mikro menengah. Iya, benar sekali, Pak. Nah, adapun pada malam hari ini kami mengundang Mbak Rani ini sebagai salah satu contoh ataupun sampel buat acara malam hari ini, yaitu tentang usaha UMKM di tengah pandemi ini bagaimana gitu. Iya, terima kasih. Pada malam hari ini kami mengundang Mbak Rani ini sebagai salah satu contoh pengusaha UMKM atau usaha kecil mikro menengah di tengah masa-masa pandemi corona ini. Nah, mungkin nanti Mbak Rani bisa jelaskan apa masalahnya, apa atau dampak corona bagi usaha Mbak Rani ini. Terus nanti solusinya Mbak Rani bertahan di tengah pandemi corona ini bagaimana. Nah, saya sudah siapkan kuesionernya untuk nanti apabila buat ini acuan bagaimana keluh kesah pengusaha-pengusaha di luar sana, khususnya pengusaha UMKM di tengah pandemi corona ini. Mungkin pertama sharing-sharing dulu aja, Mbak. Iya. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Nama saya Rani Amelia. Usia saya 23 tahun. Iya. Terus statusnya bagaimana? Saya masih single. Masih single ya? Iya. Berarti pengusaha masih sangat muda ya? Berapa Iya. tadi Mbak usianya? 23 tahun. 23 tahun. Nah, itu 23 tahun sudah bisa membuka usaha UMKM. Nah, adapun usaha UMKM-nya bergerak di bidang apa, Mbak? Oh, di bidang itu makanan. Chicken nugget ya? Iya, chicken nugget. Itu sudah dari tahun berapa itu, Mbak? Saya merintis usaha ini di awal tahun 2011. Apa ada tantangan pas mau buka usaha itu bagaimana? Iya. Hambatan-hambatannya? Lumayan banyak. Kita kan dari awal itu memproduksi sedikit demi sedikit dulu, terus kita pasarkan. Cara memasarkannya kita tawarkan ke rumah-rumah gitu. Jadi itu kalau saya boleh tahu nih, itu awal buka usaha itu modalnya berapa itu, Mbak? Modal ya sekitar kurang lebih ya 5 jutaan lah buat beli bahan mentahannya. 5 juta ya. Kalau buat alatnya kan masih yang sederhana, belum yang kayak sekarang, masih kayak manual gitu, belum memakai Untuk mesin. saat ini kan usaha Mbak Rani ini yang chicken nugget. Ya, chicken nugget itu kan sudah berkembang pesat. Udah ada beberapa mitra di
wilayah, khususnya wilayah Bogor. Iya. Nah itu omsetnya itu sekarang sampai berapa Mbak sebelum corona? Kalau sebelum adanya pandemi, 1 bulan bisa mencapai sekitar 80 sampai 90 juta. Lumayan gede ya ternyata usaha chicken nugget ini. Juga kan toko Mbak Rani ini juga nggak hanya satu, ada cabangnya. Berapa cabang Mbak? Sekitar sekarang berjalan 3 cabang. 3 cabang ya. Ya berapa Mbak? Jumlah karyawan kira-kira sih sekitar 50-an. 50 karyawan. Iya. Itu seluruh cabang itu. Iya, udah masuk di Udah 3 cabang. Dan itu bagaimana itu cara, kan sekarang otomatis outfitnya atau profitnya itu turun kan, Iya. apalagi dikarenakan corona ini. Tadi kan Mbak bilang satu cabang bisa menghasilkan omsetnya sekitar 80 hingga 90 juta dalam 1 bulannya. Nah kalau sekarang itu gimana Mbak? Drastis, turun drastis atau gimana? Kalau sekarang ya menurun, soalnya permintaan pesanan barang juga menurun, peminat juga menurun, otomatis pendapatan kita juga menurun. Kira-kira nih bocorannya nih, turunnya ini ada nggak setengahnya? Ya sekitar 50 sampai 75%. Turunnya? Iya. Berarti outfitnya sekarang 25 sampai 50% ya? Iya. Terus bagaimana ini Mbak, cara menghonor karyawan Mbak? Kan karyawannya nggak sedikit, 50 kan tadi. Ada apa Mau? Untuk dana modal sekarang itu menggunakan dana pribadi dan dari mitra perusahaan kami. Untuk dana modal sekarang itu menggunakan dana pribadi dan dari mitra perusahaan kami. Jadi Harapan saya ke depannya semoga saja pandemi ini segera berakhir, dan untuk para Bapak pemerintah memiliki rasa iba dan kepedulian kepada kami para pengusaha UMKM di tengah maraknya wabah corona ini. Karena wabah corona ini sudah banyak pengusaha UMKM seperti saya yang gulung tikar. Jadi itu harapan ke depan Mbak Rani selaku pengusaha UMKM ya. Dan mungkin itu harapan semua pengusaha UMKM buat pemerintah. Mungkin untuk narasumber pertama yaitu Mbak Rani kita cukupkan sampai di sini ya Mbak. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Itu tadi season pertama yaitu tentang pelaku atau pengusaha UMKM. Dan selanjutnya untuk season yang kedua yaitu kita akan mengundang tokoh pemerintah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pengusaha UMKM di tengah pandemi corona ini. Baik, kita panggil saja narasumber yang kedua yaitu dengan Bapak Fauzi. Malam Bapak Fauzi. Malam Pak. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Ya, dalam acara White Time pada malam hari ini ya kami mengundang Bapak Fauzi selaku perwakilan dari pemerintah pusat ya. Ya, benar. Nah, kita akan membahas tentang masalah pengusaha UMKM di tengah pandemi corona ini Pak. Jadi nanti kami akan sedikit bertanya nanti apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha UMKM ini di tengah pandemi. Nah mungkin intermezzo dulu Pak.
Oh iya, silakan. Boleh tuh. Pengenalan Bapak, tolong dikenalkan. Ya, nama saya Muhammad Nur Fauzi, umur 25 tahun. Saya masih 25 single. tahun, masih muda sekali ya. Sekarang bekerja di pemerintahan pusat. Saya bekerja di pemerintah pusat. Ya. Mungkin langsung saja masuk ke season tanya jawab, Pak. Ya, silakan. Ini ada sedikit kuesioner yang ingin kami tanyakan pada Bapak selaku perwakilan dari pemerintah pusat mengenai tanggapan tentang COVID-19 ini. Tanggapan Bapak atau pemerintah mengenai COVID-19 ini? Ya, yang pertama itu pasti meresahkan masyarakat untuk beraktivitas seperti halnya kedaruratan kesehatan masyarakat itu sendiri yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular seperti virus corona ini, Pak. Jadi ini ya, virus corona ini sangat-sangat meresahkan. Ya, Banyak masyarakat yang sudah meresahkan akan mengenai COVID-19 ini. ya sebenarnya itu tidak hanya meresahkan saja, cuman yang mengganggu aktivitas masyarakat itu sendiri. Baik. Silakan diminum. Terima kasih ya, Mbak. Silakan diminum, Pak. Ya, Ya, Bapak atau pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini bagaimana, Pak, sejauh ini? ya untuk pemerintah ini sendiri untuk sekarang mulai pendekatan dengan dinas kesehatan. Ya enggak sekarang sih, memang udah dari dulu, cuman lebih mendekatkan gitu. Jadi dari dinas kesehatan itu kan tahu tentang kesehatan, tentang virus corona itu sendiri. Ya diharapkan dari pemerintah itu bisa membantu masyarakat dalam menanggulangi virus corona ini dan memutus rantai virus corona ini. Yang seperti kayak kalau pengamanan Kak dilakukannya PSBB terus Ya, benar. gitu ya, Kak. Dan bagaimana itu kan tadi yang secara umum, Ya, ini benar. agak masuk ke ranah yang khususnya yang masalah perkembangan UMKM di tengah pandemi corona ini. Pandangan Bapak atau pemerintah mengenai perkembangan UMKM di tengah pandemi ini bagaimana? Kita tahu kan virus corona ini menyebabkan beberapa perusahaan atau pengusaha-pengusaha UMKM khususnya banyak yang tutup atau gulung tikar. Itu pandangan Bapak gimana? Ya untuk UMKM sendiri itu pasti banyak yang menjadi hambatan itu dalam virus corona itu, Pak. Sebab masyarakat sendiri itu dilarang beraktivitas atau lockdown di rumah. Jadi bagaimana masyarakat itu sendiri mau beli ke warung itu semisal jika kalau masyarakat itu sendiri di lockdown oleh pemerintah. Ya jadi pemerintah itu sendiri mungkin bisa memberikan bantuan sosial dan untuk UMKM itu sendiri atau inisiatif lah untuk membantu seenggaknya. Gitu, Pak. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Apa upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan UMKM di tengah pandemi? Nah, upaya Bapak itu mengatasi hal-hal masalah tersebut itu bagaimana? Ya seperti jawaban saya yang nomor 4 tadi, Pak. Yang pertama itu pasti bantuan sosial yang berisikan program keluarga harapan atau PKH, Ya, paket sembako, bansos tunai dan BLT desa itu yang pertama itu, Pak. Yang kedua insentif perpajakan bagi umum. Program ini menurunkan tarif BPH
UMKM dari semisal 0,5% menjadi 0% untuk selama berarti 6 bulan itu Pak. Jadi dari 0,5% itu jadi 0%, ya dari insentif itu sendiri untuk memudahkan masyarakat itu sendiri. Oh, jadi upaya pemerintah sudah dijelaskan oleh Bapak Fauzi selaku perwakilan dari pemerintah pusat. Mungkin hanya itu yang kami tanyakan Pak, kurang lebihnya, dan kami ucapkan terima kasih pada Bapak Fauzi yang telah Ya, hadir sama-sama, Pak. dalam acara White Time. Nah, itu tadi dua narasumber kami di acara White Time pada malam hari ini, yaitu yang pertama pengusaha UMKM, yaitu chicken nugget dengan penghasilan atau omset 80 hingga 90 juta per tokonya, per cabangnya, itu sebelum corona, dan setelah adanya corona ini menurun drastis hingga 50 hingga 75%. Nah, pemirsa dapat melihat dampak corona ini sangatlah besar bagi pengusaha UMKM seperti Mbak Rani tadi. Dan untuk narasumber yang kedua, tadi kami undang Bapak Fauzi selaku perwakilan dari pemerintah pusat untuk menjabarkan mengenai penanganan-penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dan khususnya yaitu pengusaha UMKM di tengah wabah virus corona ini. Yang dapat pemirsa lihat, pengusaha UMKM banyak yang gulung tikar karena wabah virus corona ini. Mungkin malam hari ini kita cukupkan, dan untuk malam-malam selanjutnya kita akan bahas mengenai topik perbincangan yang lebih menarik lagi dan lebih hot kembali. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.